Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang bagaimana manfaat tidur siang ya, yang sangat berefek ataupun bermanfaat bagi tubuh ya. Makanya kali ini kita akan membahas 4 alasan mengapa kita harus tidur siang ya. Ya, sobat sekalian, tidur itu kadang sangat dipersepsikan dengan hal yang negatif, tetapi sebenarnya banyak hal-hal positif yang bisa dieksplor ketika kita melakukan aktivitas ini ya. Misalnya tidur pada waktu siang hari ya, kalau kita muslim itu ada qailullah namanya, tidur siang yang untuk manfaatnya banyak ya. Manfaatnya banyak, dan ternyata pada zaman kemajuan teknologi sekarang sudah banyak penelitian tentang bagaimana manfaat salah satunya tidur siang itu untuk kesehatan gitu ya. Karena jarang sekali kita ataupun sering kalau kita melihat kesibukan di kota-kota besar yang sibuknya minta ampun, kadang waktu untuk tidur siang yang seharusnya itu produktif itu tidak dipakai untuk meningkatkan kinerja, misalnya di perkantoran misalnya ya, karena tidur siang itu ternyata dari kesehatan itu juga banyak sekali manfaatnya. Namun terkadang keinginan untuk tidur siang itu kadang terganggu ya, apalagi saat akhir pekan ya. Nah ini memang tidak semua ya, tetapi kadang seseorang itu menemukan waktu untuk meremajakan atau memulihkan diri di tengah tanggung jawab sehari-hari itu jadi sulit. Ini bisa kita lihat bagi mereka yang sering sibuk ya di perkantoran ya. Kemudian juga ternyata yang paling harus kita sadari adalah tidur siang itu memiliki manfaat yang membantu kita meningkatkan kesehatan dan produktivitas gitu ya. Artinya tidak ada alasan ya buat kita untuk dalam hal ini memberikan luang untuk waktu untuk kesehatan untuk diri kita, untuk terus menjalankan untuk menjaga kesehatan kita melalui istirahat, terutama tidur siang. Nah, ada manfaat yang bisa kita sampaikan terkait dengan kita anjuran rekomendasi untuk tidur siang. Yang pertama, dapat meningkatkan memori otak. Nah, ini tentu saja sudah melalui penelitian para peneliti ya, terutama studi yang dilakukan oleh NASA ya terhadap para astronot, mengungkapkan tidur siang 2,5 jam meningkatkan kinerja memori otak gitu ya. Memori otak itu melibatkan pemusatan pemerhatian pada satu tugas sambil menahan tugas lain dalam memori gitu ya. Sehingga memori kerja yang buruk dapat mengakibatkan kesalahan, menurut ini rilis penelitian berita dari NASA gitu ya. Kemudian tidur siang dapat membuat kita lebih waspada untuk periode tepat setelah kita bangun, mungkin berjam-jam dalam sehari ya. Tidur sebentar juga bisa membuat tubuh kita menjadi rileks. Nah, tidur siang sekali atau 2 kali seminggu itu dapat menurunkan risiko. Ini untuk yang pertama itu meningkatkan memori otak ya. Yang kedua adalah tidur siang itu dapat menurunkan resiko serangan jantung ya. Coba bayangkan, manfaatnya luar biasa, dan memang pada awal kan dalam Islam sudah juga dianjurkan untuk tidur siang. Salah satunya paling bisa kita nyampaikan adalah tubuh itu menjadi segar gitu ya. Tetapi untuk kesehatan vital seperti jantung itu juga memberikan manfaat gitu ya. Dapat menurunkan resiko serangan jantung atau stroke itu menurut studi tahun 2009 yang diterbitkan dalam jurnal Heart ya. Setelah melacak lebih dari 3.400 orang berusia antara 35 dan 75 tahun selama lebih dari 5 tahun, peneliti menemukan bahwasannya mereka yang sesekali tidur siang sekali atau 2 kali seminggu selama 5 menit hingga 1 jam berkurang 48% kemungkinan dibandingkan mereka yang tidak tidur siang mengalami serangan jantung, stroke, atau gagal jantung. Jadi ini penelitian dalam waktu lama yang menyimpulkan satu hal ya, bermanfaat untuk kesehatan jantung. Yang ketiga adalah membuat tubuh menjadi bugar. Nah, ini sudah bisa kita pahami ya, ketika kita tidak pulas, nyenyak ya,
Pertama, apalagi kita mempunyai beban berat ya, memang dianjurkan untuk istirahat dulu supaya apa? Supaya menyimpan energi ya, dan juga pikiran kita bisa segar, badan kita bugar, dan bisa menjalankan aktivitas selanjutnya ya. Memang kadang di perkantoran itu ada beberapa perkantoran itu yang menganggap tidur siang itu sangat baik untuk produktivitas para pekerja ya, tetapi di selain pihak ya melihat bahwasanya tidur siang itu suatu hal kemunduran ataupun tidak mempunyai produktivitas ya, padahal tidur siang itu beda dengan tidur malam. Tidur malam memang membutuhkan waktu yang lama ya, tidak mungkin 1 jam, minimal 4 jam atau 5 jam. Nah, tetapi tidur siang itu 30 menit atau 1 jam itu badan sudah pulas ya. Nah, itu membuat tubuh menjadi bugar gitu ya. Sebuah studi tahun 2020 yang berfokus pada wanita menemukan semakin banyak wanita yang kurang tidur ya, semakin besar kemungkinan mereka mengonsumsi tambahan gula, makanan berlemak, dan kafein. Artinya mereka ketika tubuh mereka lelah karena kecapean di siang hari itu mereka ternyata membutuhkan lebih banyak gula, kafein, otomatis juga ataupun makanan berlemak ya, karena dalam tubuh mereka ada keinginan efek dari kurangnya istirahat atau tidur siang. Yang terakhir, yang keempat adalah manfaat tidur siang adalah meningkatkan kreativitas ya. Sisi kanan otak Anda mungkin mengalami percikan mental saat tidur siang menurut penelitian. Sisi kanan adalah belahan otak yang paling terkait dengan tugas-tugas kreatif seperti visualisasi, berpikir, sedang kiri lebih analitik ya. Jadi sama saja ya, ketika kita sudah istirahat dan tubuh itu sudah bugar, itu akan meningkatkan sisi kanan otak itu, baik sisi kanan dan sisi kiri gitu ya. Di kanan itu terkait dengan kreativitas karena sisi kanan itu seperti visualisasi, berpikir, sedang gigi kiri itu sebagai yang mayoritas adalah berfungsi untuk analisis ya. Jadi itulah sobat sekalian, manfaat tidur siang yang tidak bisa kita hilangkan ya. Tetapi kalaupun kita sudah terbiasa tidak tidur siang ya memang tidak bisa kita paksakan ya, tetapi kita anjurkan memang banyaknya manfaat yang bisa diperoleh itu yang bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki kesehatan tubuh kita, termasuk juga di dalamnya tadi kesehatan organ vital seperti jantung yang banyak sekali manfaatnya. Dan yang paling penting sobat sekalian, seperti biasa jangan lupa ya, dalam menjalankan aktivitas kita tidak terasa ya, tubuh ini akan ada penurunan stamina ataupun vitalitas ataupun juga imunitas gitu ya. Makanya kita harus mengkonsumsi produk kesehatan yang memberikan imunitas, menjaga stamina dan imunitas diri agar tetap fit gitu ya. Maka yang saya rekomendasikan adalah terus mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turki atau TPR ya, yang ini. Jadi TPR ini mempunyai banyak sekali fungsinya, di antara lain kelebihannya itu mempunyai teknologi nano ya, yaitu teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu boy. Kemudian juga ada ruqyah ya, dalam hal ini yang sudah ada dalam botol ini yang sudah dalam satu paket yang tinggal kita konsumsi. Kemudian manfaatnya apa saja? Manfaatnya banyak gitu ya. Di antaranya adalah mengatasi penyakit non medis gitu ya. Kemudian juga untuk menjaga stamina, untuk imunitas tubuh ya, untuk penyakit yang berat misalnya kolesterol, diabetes, stroke ya, kemudian juga emah ya, ginjal, jantung, sinusitis, paru-paru, demam dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian yang lain yaitu yang biru yaitu Turkish Propolis Turki Brain, ini untuk imunitas, untuk memberikan nutrisi pada otak gitu ya, sehingga nutrisi otak kita terjaga dengan baik dan juga sekaligus bisa membantu meningkatkan stamina ya untuk gangguan migrain, kemudian untuk stres ya, kepala pening ya, dan juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran gitu ya. Keunggulan yang lain dari Turkish Propolis Turki ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association atau Asosiasi Pengusaha Nano Internasional gitu ya.
Kemudian untuk konsumsinya mudah, tinggal meneteskan TPR atau Turkish Propolis Turkiya ini sesuai berat badan tubuh. Misal berat badan tubuh 70 kilo ya, itu 7 tetes ya. Dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat misalnya untuk stroke, diabetes ya, kolesterol ya, itu dikonsumsi terapinya 3 kali pagi, siang dan malam. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri dan juga imunitas diri pada saat sekarang kondisi kesehatan yang tidak menentu dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia dan Shopee. Ya, jangan lupa untuk itu saja yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.